Yo, halo guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gue mau memberitahu beberapa kekurangan dari CBR 150R. Nah, di tanggal 23 November ini gue CBR ini udah tepat sekitar dari tahun Januari, Februari, Maret, ya 11 bulan lah ya. Berarti selama 11 bulan pemakaian CBR gue ini, gue ngerasa ada beberapa kekurangan yang memang dari kompetitornya R15, GSX 150R itu memang berada kekurangannya ini ada di CBR, yaitu pertama, kalau gue bisa sebut CBR adalah motor yang paling lemot di antara ketiganya tersebut, dari saingannya tersebut itu guys. Tapi kalau gue sih gak masalah. Kenapa? Kalau lemotnya itu untuk tarikan atasnya aja. Tapi kalau untuk tarikan bawah, CBR 150R ini menang di segala sisi, dari R15 V4 ataupun GSX 150R. Tapi kalau untuk R15 V3 kayaknya imbang deh, 11-12 deh untuk tarikan bawahnya gitu. Dan yang kedua, yang menurut gua kekurangan dari CBR 150R ini adalah dari segi harga. Harganya ini dia lumayan lebih mahal dibanding kompetitornya, walaupun R15 V4 itu paling mahal ya guys. Tapi R15 V4 itu mempunyai atau memberikan gimmick yang lebih baik daripada CBR 150R Honda gitu. Dan yang ketiga, yang menurut gua kekurangan itu adalah CBR 150R ini kalau dari kakak-kakaknya terdahulu, CBR yang CBR old, CBR Thailand, CBR yang segitiga gitu, yang kayak itulah lampunya, terus CBR pokoknya itu yang Delta Box sampai yang terakhir itu CBR lokal K45A itu merupakan, kalau kata gue, mesin yang paling bagus sih. Kenapa? Mereka mengusung overbore, itu DNA balapnya dapat, karena basically untuk motor fairing itu lebih baik sih kalau kata gue, untuk tarikan atasnya dapat gitu. Jadi harusnya konfigurasi mesinnya itu paling nggak overbore lah gitu, supaya ibarat kata ya itu DNA kencengnya gitu. Tapi memang namanya CBR, ya namanya aja juga CBR. CBR itu kalau kata Honda itu city bike racing, ya kan, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau kata gue, kenapa Honda memutuskan pada generasi sekarang ini, dari generasi CBR yang barengan sama CBR, pokoknya CBR lokal yang udah LED, pokoknya semua itu mesinnya itu overstroke atau near square kalau si Honda bilang, tapi tetap DHC, walaupun nggak yang overbore, tapi dia untuk stroke dan bore-nya itu nggak terlalu jauh jaraknya, nggak kayak GSX 150R. Gue lupa konfigurasinya berapa, nanti gue cantumin di layar konten gue. Nah, tapi yang menjadi kendala itu adalah katanya motor ini gampang klotok-klotok. Gue nggak tahu ya klotok-klotok yang dimaksud mereka tuh apa gitu. Tapi memang sebelumnya gue pernah menggunakan CB 150R yang basic mesinnya itu sama dengan kode mesin K56. Memang pada waktu awal gue make itu motor, gue kebetulan dapet CB 150R yang versi pertama atau V1. Jadi yang LED ya, CB 150R LED yang V1. Jadi bukan generasi yang belakang-belakangan yang belum upside down. Nah terus yang gue rasa itu, gue pernah ngerasain klotok-klotok sekali itu ya. Pada waktu itu ngerasa klotok-klotok karena waktu itu dia tuh katanya tensionernya bermasalah. Alhamdulillah motor gue dapet klaim dari Honda, jadi gue ketika
keluhan pas waktu servis ke berapa gitu, kedua atau ketiga, langsung diganti gratis tis untuk tensionernya. Awalnya pertama tuh yang servis pertama di setel, tapi habis itu bunyi lagi kluk kayak ayam kalkun gitu bunyinya. Pokoknya aneh deh. Gue juga sampai bingung itu kenapa bunyinya kayak gitu. Oh ternyata tensionernya kependekan, atau pokoknya elastisitasnya itu nggak baik gitu. Nah terus komplain yang kedua kalinya itu disolusikan tuh, diganti, entah diganti atau dimodifikasi, gue nggak tahu, tapi pada akhirnya tuh nggak pernah bunyi ayam kalkun lagi dan nggak kelotok-kelotok lagi gitu. Pokoknya selama lu menggunakan oli yang benar, ganti oli yang baik, atau jangan sampai telat-telat ataupun kurang-kurang isi olinya, karena konfigurasi mesin CBR 150R ini atau K56 ini menggunakan pergantian oli itu berkala 1,2 liter. Itu rekomendasinya, atau 1,1 gitu. Mungkin bisa dikoreksi kalau gue salah. Dan yang keberapa nih sekarang? Yang keempat ya. Kekurangan dari CBR 150R ini adalah jok belakangnya nih. Bagian sini nih gue kasih tahu, di bagian sini ini sering banget kena yang namanya kaki. Ini kemarin aja nih sempet lecet nih, kalau bisa lihat. Ini gue udah poles lagi, jadi alhamdulillah udah hilangan. Sempet lecet, dan ini tuh udah banyak lecet. Jadi kaki kita tuh sering jedak, apalagi kalau sering boncengan. Itu ini katanya rentan banget patah dalamnya. Jadi penyangganya antara body ini dan ini tuh jadi ada namanya plastik itu. Nah itu dia suka patah di dalamnya. Ada sih solusinya, katanya ada yang diganti pakai plat besi gitu. Jadi alhamdulillah aman gitu. Tapi kan ya ini nih harus diperbaiki dari Honda. Terus build quality dari plastiknya dari Honda ini, atau body plastiknya ini, kalau menurut gue ini, kalau untuk body halusnya menurut gue oke ya, CBR 150R ini ya. Kenapa gue bilang kalau gue bandingin dari build quality Matic Honda, mendingan ini sih. Gitu. Terus tapi kalau untuk yang body kasarnya ini minus sih kalau menurut gue, kurang bagus. Kenapa? Nih bisa dilihat di bagian sini banyak kerak-kerak, padahal gue udah sering cuci, padahal gue udah sering lap-lap. Nah solusinya gue kasih solusi juga. Jadi dengan cara lu harus disering-seringin pakai minyak gitu, kayak minyak baby oil. Jadi lu harus kasih baby oil di sininya nih. Ini kelihatan banget di sini nih. Nih gue nyalain tuh, ya kan berkerak gitu dia. Nah ini disolusikannya harus pakai baby oil. Nanti gue coba poles deh pakai baby oil, dan before afternya nanti gue kasih tahu. Nih gue foto dulu gitu. Terus minusnya lagi yang gue nggak suka dari CBR 150R ini adalah ini yang keberapa nih, kayaknya ke-6 deh apa ke-5 gitu, gue lupa tuh jadinya tuh. Nih untuk armnya ini masih pakai besi kotak. Gue seneng kalau misalkan motor sport itu paling nggak pakai aluminium swing armnya kayak R15, itu ganteng banget, dan juga mempengaruhi performa serta mengurangi bobot gitu. Dan itu menurut gue yang paling ya sangat penting lah kalau memang ada upgrade, ataupun saran gue untuk Honda atau Astra Honda Motor, kalau nanti ada generasi terbaru dari CBR 150R, coba pakai swing arm aluminium gitu. Dan yang terakhir nih, bahaya nih memang nih, yang katanya rangka jemuran. Ini menurut gue juga kekurangan. Kenapa? Dan downgrade dari kakak-kakaknya CBR yang dulu, CBR Old dan CBR Thailand yang sempak itu. Yang lampunya segitiga maksud gue. Nah ini guys, rangka ini
sebenarnya udah bagus. Karena kalau kata Honda atau kata Astra Honda Motor, dia merakit motor dengan rangka tralis ini atau trellis ini, rangka yang seperti rangka jemuran ini. Kalau kata netizen nyinyir, itu gampang, ya bisa dibilang gampang patah. Kenapa bisa dibilang gampang patah? Gue tahu kenapa dia gampang patah, dan banyak kasus-kasus yang patah gitu. Nih, gue kasih tahu di sini. Nih, ini kan ada, ntar gue nyalain dulu. Nah, ini kan di sini ada hangernya nih, hanger besi ke arah mesin atau engine mounting. Nah, gue saranin jangan diotak-atik guys, bahaya, kendor sedikit melengkung ini, serius, gue nggak bohong. Makanya gue nggak berani pakai frame slider yang nempel di situ, karena nanti pasti konfigurasi bautnya tuh berubah, dan gue bahayanya itu. Dan beberapa kasus dari yang gue baca di sosial media, dan juga ada temen gue punya yang CB150R, dia mempunyai kasus yang sama, yaitu rangkanya katanya udah ada keretakan di bagian sini. Nah, katanya pernah dibongkar-bongkar di bagian itu guys. Itu hati-hati. Dan kalau misalkan lu juga misalkan ngecat atau apa, tapi kan bongkar semua tuh, turunin mesin segala macam, itu hati-hati karena gampang patah. Itu sih. Paling itu aja sih kalau kata gue. Kalau misalkan dari kekurangan dari CBR 150R ini, selebihnya itu ganteng banget. Gua nggak nyesel sih beli ini. Karena kenapa? Selain irit, ergonomik, berkendaranya tuh nggak bikin pegel, nggak capek, dan juga enak gitu dibawa touring. Karena kalau menurut gue ini sport touring sih lebih tepatnya, bukan murni sport kayak R15 atau GSX 150R. Itu sih guys. Apalagi ya paling ya. Udah sih paling. Kalau misalkan yang kalian punya pendapat atau masukan ataupun kritik, coba diramaikan di komentar. Coba gue pengen tahu kalian bagaimana tanggapan kalian tentang CBR 150R, dan harapan kalian ketika nanti ada upgrade all new ataupun rombakan besar dari Astra Honda Motor untuk CBR 150R. Paling gitu dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika misalkan kalian suka di like, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian gitu guys. Dan semoga jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli CBR 150R ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.